من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib di Masjid Hajjah Zainab Mashkuri yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, yang paling pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul iman wal Islam. Kedua nikmat inilah yang nantinya dapat mengantarkan kita besok di hari kiamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab salah satu syarat masuk ke dalam surganya Allah yaitu harus orang itu pasti orang yang beragama Islam dan orang Islam yang memiliki iman. Kita semua tahu bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia itu mencapai kurang lebih 85%. Namun dari 85% ini yang benar-benar menjalankan perintah Allah itu kurang lebih sekitar 40%. Jadi perbedaannya sangat jauh. Jumlah Islamnya akeh, tapi sing melaksanakan ajaran Islam sedikit. Karena apa? Karena banyak sekali orang Islam yang hanya Islamnya Islam keturunan. Karena mbae Islam, karena bapaknya Islam, karena sadulure Islam, maka melu-melu lahir otomatis secara Islam. Sehingga apa? Banyak sekali orang Islam yang tidak tahu ajaran Islam. Karena cuman ikut-ikutan saja. Karena apa? Tidak mau mengaji. Jadi manfaat pada malam hari ini dengan adanya pengajian seperti ini akan memperkokoh, memperkuat keyakinan kita kepada al-Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Nah, Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatain, yaitu membaca 2 kalimat syahadat.
kira-kira kapan kita masuk Islam yang sesungguhnya? Mulai kapan? Jadi salah satu syaratnya jadi wong Islam ya harus membaca 2 kalimat syahadat. Cuman karena Islam keturunan, nyontok Islamnya awit bayi. Jadi aslinya biasanya lagi pan kawinan yang baca syahadat. Jadi Islamnya lagi pan kawinan. Padahal apa? Amalan itu dihitung ketika kita sudah masuk usia balik. Jadi kalau bisa, kalau kita punya anak, itu kalau bisa anak diajari membaca syahadat. Itu bagaimana bunyinya syahadat? Yang pertama, syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu penyaksian kepada Allah dan penyaksian kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya syahadat? Mungkin hafal kabeh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau orang sudah membaca 2 kalimat syahadat, maka sudah otomatis dia menjadi orang Islam atau orang Muslim. Termasuk orang di luar Islam, kalau mau menjadi orang Islam itu syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Yaitu sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kelima sholat ini hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wajib bahasa grogole angger dilakoni oleh ganjaran atau oleh pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Jadi sholat yang 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan. Kuwi syaratnya menjadi orang Islam. Jadi harus jadi wong Islam, gelem ora gelem, sholat 5 waktu harus dilaksanakan. Jadi angger ana wong Islam ngaku wong Islam moh sholat, kuwi keislamannya belum diakui oleh Allah. Walaupun keislamannya diakui oleh negara, karena apa? Punya KTP, KTP-nya ngempeng Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat itu belum diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Dalam hadis bainal kufri bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Jarak antara orang kafir dengan orang muslim yaitu terletak pada meninggalkan sholat. Jadi wong sing lakoni sholat kuwi wong Islam, anggar wong sing ninggalna sholat menurut hadis Nabi ya aslinya wong kafir. Sampean darani wong kafir gelem apa ora? Bapak Ibu gelem darani wong kafir? Mesti ora terima. Sapa? Sampean darani wong kafir dan nyekel golok sing menyong kafir sapa. Tapi dikongkon salat padahal wong ngarep salat berarti wong bukan orang muslim. Angger dadi wong muslim ya alias wong kafir. Makanya angger pengen dadi wong muslim, wong Islam ya aja meninggalkan salat. Dalam keadaan apapun salat itu tidak boleh ditinggalkan. Nyong lagi mriyang sih, Mas. Orang bisa ngadeg sikilnya gemeter karena awaknya lemes, lain mriyang. Boleh dengan duduk. Yang boleh sholat dengan berdiri itu orang yang mampu. Sing badannya sehat, badannya kuat, silakan berdiri. Sesuai sholat yang kita kerjakan setiap hari. Tapi yang pas lagi awaknya kurang sehat, wong baru-baru ngadeg matane kunang-kunangan kaya yang pan tiba wong ndak semubeng-mubeng yang ini ya.
Padahal bukan penglihatannya sebenarnya ya yang mubeng-mubeng, tapi ini dasar mubeng-mubeng. Itu boleh dengan duduk. Duduk tidak bisa boyoknya lara misalkan, ya silahkan dengan berbaring, leleng lah istilahnya. Itu sholat. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat. Apa kewajiban orang Islam selanjutnya? Yang ketiga itu wa itaiz zakah. Mengeluarkan zakat atau membayar zakat, tapi ini ada pengecualian bagi yang mampu. Anggar sholat semua, buang sing sehat, buang suki, buang melarat, itu harus dikerjakan. Tapi kalau zakat itu ada pengecualian, yaitu bagi orang yang mampu. Orang yang sudah mampu, hartanya sudah masuk pada ketentuan yaitu pada nisab, itu wajib mengeluarkan zakat. Angger sing ora mampu wajibnya menerima. Itulah Islam. Oh nyampe boro-boro zakat mau mangkat kerja be saminggu mangkat sama rong minggu prai. Iya Mas Anto. Saminggu mangkat rong minggu prai boro-boro zakat go makani bocah karo bocah mendase mumet. Itu tidak ada kewajiban berzakat, tapi berhak menerima zakat. Makanya sekarang ada yang namanya badan amil zakat atau lazis. Ada lazismu, ada lazisnu. Lazismu yang zakat yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kalau lazisnu itu lembaga amil zakat yang dikelola oleh orang NU atau Nahdlatul Ulama. Itu kita wajib, yang kalau tidak mampu berhak menerima, tidak berhak mengeluarkan tapi berhak menerima. Nah, rukun Islam yang keempat yaitu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Jadi ngaku wong Islam, gelem ora gelem ya melaksanakan puasa Ramadan. Lah nyong puasa ora kuat. Wetenge mules umpamane, anggar mules kalau sedang sakit puasa itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tapi bedanya kalau puasa boleh ditinggalkan kalau ada halangan. Pas lagi sakit itu boleh tidak puasa, membatalkan puasa itu boleh, tapi nanti diganti di hari lain aja. Yang haminggu orang puasa barbada itu tidak. Kalau puasa hukumnya wajib bagi semua siapa saja. Ibu-ibu misalnya pas puasa tamunya anjok, itu tidak berkewajiban berpuasa, tapi nanti di hari yang lain diganti setelah bulan Ramadan selesai alias bulan Syawal sampai menjelang Ramadan itu boleh diganti. Misalkan lagi pas bulan Ramadan pas meriang mamane saminggu, yang kok nyaure saminggu. Ibu-ibu remaja putri simpis balik pas lagi puasa sebulan anak tamu, ya boleh tidak berpuasa berapa hari, ya utangnya pira nanti disauri di luar bulan Ramadan. Itu hukum berpuasa. Dan yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Itu pun ada pengecualian bagi yang mampu dan dalam kondisi negara sedang aman. Ini 2 tahun ini bangsa kita, bangsa Indonesia itu tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji karena apa? Karena adanya virus COVID-19. Jadi pemerintah Arab itu belum mengizinkan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Kurang lebih kayaknya 2 tahun ini ya Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji ke sana. Mudah-mudahan
ibadah haji tahun depan mudah-mudahan bisa dilaksanakan kembali, kita berdoa bersama-sama, mudahan virus corona yang ada di Indonesia dan di dunia ini mudah-mudahan bisa segera berakhir. Itu salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Jadi kalau kita merasa orang Islam, ya kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kita khawatirkan, kita mengaku umat Islam tapi Allah tidak mengakuinya. Itu yang sangat kita khawatirkan. Padahal dalam Al-Quran, tadi dalam pembukaan surat Al-Imran ayat 102, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Ini Allah SWT dalam surat Al-Imran wanti-wanti, bahasa nenek. Wong iman hati-hati, bertakwalah yang sing bener-bener. Apa sih dadi wong sing arane bertakwa yang sebenar-benarnya? Sing arane takwa kuwi nglakoni perintah Allah, ngadoi larangane Gusti Allah. Asline gampang. Nglakoni perintah Allah lan ngadoi larangane Allah, itu disebut orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Artinya aja sampai pas ora sholat jubulan Israel teka, pas lagi males sholat Israel teka. Malaikat Israel apa tugasnya? Mencabut nyawa, ini diwatiri kue. Atau pas lagi maksiat jubulan Israel teka, naudzubillah lah kue. Sebab apa? Yang namanya kematian datangnya tidak pernah poyan, orang tahu poyan. Banyak sekali orang yang kelihatannya sehat, jebulen meninggal banyak. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ning pasar ya dadi wong takwa, lagi kerja ya dadi wong takwa, aja kadang dadi wong takwa cuman kadang ning ngumah dan rumah kenteng sholat barang mari Jakarta sholatnya ditinggal. Itu jangan sampai. Jadi salah, jadi eman-eman khawatiri mokan pas lagi meninggalkan perintah Allah, pas Israel datang, itu yang kita khawatirkan. Jadi surat Ali Imran ini sangat wanti-wanti kepada kita semua agar kita selalu dalam keadaan matinya membawa iman dan Islam. Demikianlah para bapak, ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, 5 rukun Islam ini mudah-mudahan kita selalu ingat. Yang pertama tadi membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat bagi yang mampu, yang keempat menjalankan puasa Ramadan bagi semua siapa saja kecuali yang sedang berhalangan dan diganti di hari yang lain, dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebelum taklim pada malam hari ini kami tutup, ada doa yang dibaca oleh Rasulullah setiap habis sholat. Yaitu apa doa Rasulullah? Yaitu
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Itu ada 3 doa. Jadi kalau habis sholat, kalau bisa diusahakan baca doa ini ya. Insya Allah paham semua ya. Allahumma, coba bersama-sama. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu yang pertama. Yang kedua, warizqan mubarakan. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, artinya ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat. Warizqan mubarakan, dan rizki yang berkah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Jadi ini kita diusahakan untuk selalu berdoa ini habis melaksanakan sholat wajib dibaca. Ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat. Enggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia oleh. Ya Allah berilah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang berkah. Jadi kita mohon bukan rizki yang banyak, tapi rizki yang berkah. Insya Allah anggar rizki berkah, apa-apa serba cukup. Kadang wong oleh atusan juta tapi kurang juga pirang, utangnya pirang-pirang juga akeh. Tapi padahal oleh paling sadina paling 100.000, tapi karena berkah insya Allah apa-apa cukup. Yang kita harapkan kan rezeki yang cukup, yang berkah dan cukup. Pengen tuku motor duitnya cukup, pengen gawe omah duitnya cukup. Itu ya. Dan yang ketiga yaitu amal yang diterima. Jadi mudah-mudahan amal kita ya, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mungkin sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah malam hari ini taklim kita banyak yang hadir, ada ibu-ibu, ada anak-anak remaja. Mudah-mudahan ya walaupun sadalat sing arane ilmu ke akan memberikan manfaat pada diri kita. Al ilmu nurun, sing arane ilmu ke cahaya yang akan menerangi diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup taklim pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.